Otoritas Jasa Keuangan bersama Polri berhasil memulangkan dan menahan mantan Direktur Utama PT Investri, Adrian Gunadi. Ya, terpidana kasus dugaan penghimpunan dana ilegal senilai 2,7 triliun rupiah ini ditangkap di Qatar setelah masuk DPO sejak awal 2025. Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama PT Investri, ditangkap OJK bersama dengan Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait dengan kasus tersebut di Qatar. Dirinya diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK senilai 2,7 triliun rupiah. Kasus ini pun bermula sejak tahun 2023 saat Investri diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, belakangan muncul laporan nasabah yang dananya tidak kunjung dikembalikan. Menurut OJK, Adrian telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat sejumlah pasal berat dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dan saat ini tersangka ditahan OJK di Rutan Mabes Polri serta masih dalam proses pengembangan kasus. Juga menggunakan PT Radika Persada Utama tersebut RBU dan PT Putra Radika Investama atau PRI sebagai Special Purpose Vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya atau Adrian Investri. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, kami menilai tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan saudara AAG sebagai tersangka. Titik baliknya adalah pada saat diadakan konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Pada saat itu kami mengutus Pak SSNCB, Brigjen Untung untuk bertemu di sana dan mengadakan bilateral meeting dengan pihak Qatar. Nah, disitulah titik tolaknya, pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanen residen dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal. Jadi dengan kerjasama cooperation yang baik, P2P, NCB to NCB, kita bisa memulangkan tersangka ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung tak gentar menghadapi pra-peradilan Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 ini ajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi laptop. Mas Menteri, kata-kata hari ini Mas Menteri. Mas Menteri. Usai ditetapkan tersangka korupsi laptop, mantan Mendikbudristek Nadiem ajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Nadiem tidak penuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Kejagung pun tak gentar hadapi pra-peradilan, sementara terkait bukti yang ditanyakan kuasa hukum, Kejagung menyebut akan membahasnya di persidangan. Pertama itu sudah masuk ke materi pokok perkara, ya. Yang jelas itu nanti dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Selain kasus korupsi laptop, saat ini Kejaksaan Agung menangani sejumlah kasus lainnya. Langkah Kejagung yang menindak tanpa pandang bulu pun mendapat apresiasi Mendagri. Sekarang kan trennya juga Kejaksaan dengan baik ya. Nah, kita harapkan akan lebih baik sehingga menciptakan iklim kompetitif di antara anggota yang puluhan ribu, itu akan berpengaruh sekali. Sehingga kinerja Kejaksaan insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ini harusnya terus dilakukan. Jadi ada reward dan ada punishment juga gitu. Nadiem Makarim sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025. Ia pun langsung ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat korupsi ini, negara merugi lebih dari 9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK meminta masyarakat bersabar menanti pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi distribusi haji periode 2023-2024. Selain Dirjen Penyelenggaraan Haji, penyidik juga memeriksa pihak swasta dan ustaz ternama.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. KPK juga menyebut pendakwah Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Penyidik itu bekerja atas dugaan awal gitu. Dugaan awal seperti ini kemudian ditanyakan, dikonfirmasi kepada para saksi, didukung dengan bukti-bukti gitu untuk membuktikan bahwa dugaan ini benar atau salah gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu apa yang dibicarakan gitu. Karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. Masa bertemu diam-diam saja gitu. Kalau bertemu ada pembicaraan, pembicaraannya apa? Apa yang dibicarakan, seperti itu. Kalau bicaranya misalnya pertemuan yang sebelum terbitnya SK, kita pasti tanyakan apakah membicarakan tentang SK tersebut akan diterbitkan. Nah, apa yang dibicarakan? Nah, seperti itu ininya. Kalau setelah terbitnya berarti kita larinya ke masalah aliran uangnya gitu. Setelah terbit nih gitu kan. Apakah pembicaraan itu terkait dengan masalah uang dan lain-lain, seperti itu. Jadi kita bekerja atas dugaan-dugaan awal, kemudian dugaan awal itu kita tanyakan dan kita perkuat dengan bukti-bukti, seperti itu. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, mantan personel trio Kwek-Kwek Leoni kembali soroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Leoni berharap Wali Kota Tangsel mau temui warganya untuk berdiskusi. Artis Leoni Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leoni, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio Kwek-Kwek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leoni meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, mantan aktris cilik Leoni Fitria Hartanti juga kritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan. Anggaran dinilai janggal dan tidak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leoni untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Mau curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leoni yang viral di media sosial. Dalam video, Leoni mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leoni juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leoni pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan
sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leoni bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan, hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan oleh. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan.